Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan tentang nilai dasar politik hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan pelaksanaan nilai-nilai dasar dalam pembentukan hukum nasional. Yang pertama, kita masuk untuk mengetahui apa itu Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum. Jadi gini teman-teman, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi norma dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional. Artinya, yang pertama, semua peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, hukum itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Pancasila itu menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Di sini kita masuk ke nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan dengan apa aja. Nah, nilai Pancasila itu diwujudkan dalam keadilan sosial, demokrasi, kemanusiaan, persatuan bangsa, dan ketuhanan. Poin kedua dari pelaksanaan nilai-nilai dasar dalam pembentukan hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan susunan tingkat peraturan hukum di Indonesia yang menunjukkan kedudukan dan kekuatan masing-masing peraturan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Urutan tersebut dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan adanya hierarki ini, pembentukan hukum nasional dapat berjalan secara teratur, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan melanjutkan pembahasan terkait materi tersebut, yaitu tentang yang tahap B, yaitu tahap kedua atau B, yaitu tahap perencanaan dalam pembentukan hukum nasional. Nah, jadi apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan tahap awal dalam pembentukan undang-undang. Nah, di sini tujuan dari perencanaan itu, yang pertama menentukan arah kebijakan hukum, yang kedua menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga itu menjamin kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya instrumen perencanaan, yaitu Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Nah, Prolegnas sendiri itu adalah daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu. Nah, fungsi dari Prolegnas itu sendiri, yang pertama menentukan prioritas, yang kedua pembentukan undang-undang, yang ketiga menghindari tumpang tindih regulasi, dan yang ketiga terakhir menjadikan pembentukan hukum yang lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi publik terhadap pembuatan kebijakan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses penyusunannya. Keterlibatan masyarakat itu dapat dilakukan dengan memberikan saran, pendapat, kritik maupun masukan pada pemerintah. Dengan adanya partisipasi tersebut, pemerintah itu dapat mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat itu lebih tepat sasaran. Selanjutnya, di dalam masyarakat itu terdapat berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, seperti petani, nelayan, pengusaha, mahasiswa, dan kelompok lainnya. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, pemerintah perlu mendengarkan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan itu dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya dilakukan saat pemilihan umum, tetapi juga ketika masyarakat ikut menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.
mengenai suatu kebijakan. Masyarakat itu berhak memberikan pandangan, kritik maupun saran tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam proses tersebut juga berlaku prinsip kesetaraan. Artinya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa membedakan jabatan, status sosial maupun latar belakang lainnya. Setiap pendapat itu berhak didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian, pembuatan kebijakan juga memerlukan musyawarah antara pemerintah dan juga masyarakat. Melalui musyawarah, berbagai perbedaan pendapat itu dapat dibahas bersama untuk mencari solusi yang terbaik dan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku tersebut yaitu masyarakat memiliki hak dan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi, kebebasan berpendapat, kesetaraan dan juga musyawarah, kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih demokratis, adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai kontribusi publik terhadap pembuatan keberhasilan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan. Semakin aktif partisipasi masyarakat juga maka semakin baik pula kualitas kebijakan yang dihasilkan. Di sini demokrasi itu pada dasarnya berlandaskan nilai kesetaraan, pengetahuan, serta memiliki otonomi warga negara. Namun pada praktiknya demokrasi itu banyak sekali kelemahannya. Tetapi di balik kelemahan pada demokrasi ada juga kelebihannya, di mana kelebihannya itu bisa menjadi pengawasan untuk tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sini kebijakan publik seringkali dibuat dan harus dibuat itu sesuai dengan lingkungannya, dengan warganya, mengakomodasi kepentingan bersama secara adil. Juga peraturannya itu dibuat biasanya itu untuk meminimalisir atau menanggulangi suatu masalah. Jadi di sini itu kebijakan itu harus dibuat secara transparan, akuntabel untuk mencapai demokrasi di suatu negara atau demokrasi untuk Indonesia kita ini menjadi lebih adil, lebih transparan. Yang seperti apa yang kita harapkan? Kita harapkan kan adil untuk sesama, untuk semuanya, bukan hanya untuk segelintir mayoritas saja. Di sini juga banyak sekali demokrasi yang dimana orang itu seringkali membilang demokrasi itu hanya untuk segelintir orang atau mayoritas atau minoritas, tapi atau yang disebut juga sama orang-orang itu tirani mayoritas. Tapi di balik kelemahannya kita harus lihat juga kelebihannya, yaitu sebagai pengawasan itu demokrasi ini itu adalah demokrasi yang bentuknya itu terbaik untuk Indonesia gitu. Jadi di demokrasi tadi itu sangat terbaik untuk Indonesia karena meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.